Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Jarod Tribowo Santoso dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, saya selaku moderator kelompok 12 yang akan mempresentasikan materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami, yaitu pelaksanaan penilaian dan pengelolaan hasil belajar sesuai kurikulum 2013. Baik, sebelum masuk ke materi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sinta Dewi Aryani dengan NIM 710142086. Yang kedua, Siska Amelia dengan NIM 710142098. Yang ketiga, Sinta Triwe dengan NIM 71014201191. Dan yang terakhir, saya sendiri, Nabila Sekar Langit dengan NIM 71014203660. Baik, untuk materi yang pertama, yang itu terdapat pelaksanaan penilaian oleh pendidik, dibagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama, pelaksanaan penilaian sikap, yang kedua, pelaksanaan penilaian pengetahuan, dan yang ketiga, pelaksanaan penilaian karakter. Pertama, ada pelaksanaan penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui perilaku spiritual dan sosial peserta didik yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap ditunjukkan untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku peserta didik sesuai butir-butir nilai sikap dari KI 1, KI 2, dan nilai-nilai lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada tahap ini meliputi: yang pertama, melaksanakan penilaian dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan. Yang kedua, memeriksa hasil pekerjaan peserta didik mengacu pada pedoman penskoran untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Selanjutnya ada perumusan indikator penilaian sikap. Yang pertama, indikator sikap spiritual. Penilaian sikap spiritual dilakukan untuk mengetahui perkembangan sikap peserta didik dalam menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta toleransi terhadap agama lain. Indikator sikap spiritual pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti serta PPKN diturunkan dari KD pada KI 1 dengan memperhatikan butir-butir nilai sikap yang tersurat. Sementara itu, penilaian sikap spiritual yang dilakukan oleh guru mata pelajaran lain dirumuskan dalam perilaku beragama secara umum. Berikutnya, terdapat contoh indikator penilaian sikap spiritual. Pada butir nilai sikap, yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan indikator berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, menerima semua pemberian dan keputusan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan indikator menjalankan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut, memberi salam pada awal dan akhir pembelajaran. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan indikator mengucapkan kalimat pujian kepada Tuhan atas nikmat dan karunia-Nya, serta memanfaatkan yang diterima semaksimal mungkin, memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ada indikator penilaian sikap sosial. Penilaian sikap sosial dilakukan untuk mengetahui perkembangan sikap sosial peserta didik dalam menghargai, menghayati, dan berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Indikator untuk KD dari KI 2, mata pelajaran PAPB dan PPKN dirumuskan dalam perilaku spesifik sebagaimana tersurat di dalam rumusan KD pada mata pelajaran tersebut. Sedangkan indikator sikap sosial mata pelajaran lainnya dirumuskan dalam perilaku sosial secara umum dan dikembangkan terintegrasi dalam pembelajaran KD dari KI 3 dan KI 4. Contoh indikator penilaian sosial. Pada butir nilai sikap sosial yang pertama ada jujur, dengan contoh indikator tidak menyontek dalam mengerjakan tugas, tidak menjadi plagiat, serta menyerahkan kepada yang berwenang barang yang ditemukan. Yang kedua, ada disiplin, dengan patuh pada tata tertib atau aturan bersama atau satuan pendidikan, dan mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pengolahan hasil penilaian. Langkah-langkah untuk membuat deskripsi nilai atau perkembangan sikap selama 1 semester. Yang pertama, guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK masing-masing mengelompokkan atau menandai catatan-catatan sikap pada jurnal yang dibuatnya ke dalam sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua, guru mata pelajaran, wali kelas, serta guru BK masing-masing membuat rumusan deskripsi singkat sikap spiritual dan sikap sosial berdasarkan catatan-catatan jurnal untuk setiap peserta didik. Yang ketiga, wali kelas mengumpulkan deskripsi singkat dari guru mata pelajaran dan guru BK.
dengan memperhatikan deskripsi singkat sikap spiritual dan sosial dari guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas yang bersangkutan. Wali kelas kemudian menyimpulkan atau merumuskan deskripsi capaian sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik. Selanjutnya, pelaporan hasil penilaian sikap dalam bentuk predikat dan deskripsi. B. Terdapat pelaksanaan penilaian sikap. Penilaian sikap spiritual dan sosial dilakukan secara terus-menerus selama 1 semester. Penilaian sikap spiritual dan sosial di dalam kelas maupun di luar jam pembelajaran dilakukan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK. Guru mata pelajaran, wali kelas, serta guru BK tersebut mengikuti perkembangan sikap spiritual dan sosial serta mencatat perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik dalam jurnal segera setelah perilaku tersebut teramati atau menerima laporan tentang perilaku peserta didik. Pelaksanaan penilaian harus berlangsung dalam suasana kondusif, tenang, dan nyaman dengan menerapkan prinsip valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada tahap ini meliputi yang pertama, melaksanakan penilaian dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan. Yang kedua, memeriksa hasil pekerjaan peserta didik mengacu pada pedoman penskoran untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Yang kedua adalah pelaksanaan penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Perumusan indikator. Indikator untuk pengetahuan diturunkan dari KD pada K13 dengan menggunakan kata kerja operasional. Beberapa kata kerja operasional sesuai tingkat proses berpikir yang dapat digunakan antara lain yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan kreasi. Berikut adalah contoh indikator penilaian pengetahuan. KD-nya menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan masalah nyata ke dalam sistem persamaan linear, menafsirkan masalah kontekstual ke dalam bentuk sistem persamaan linear, menentukan langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Pelaksanaan penilaian pengetahuan. Pelaksanaan penilaian adalah eksekusi atas perencanaan penilaian. Waktu dan frekuensi perencanaan penilaian dilakukan berdasarkan pemetaan dan perencanaan yang dilakukan oleh pendidik sebagaimana yang tercantum dalam program semester dan program tahunan. Penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning dan penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran. Penilaian akhir pembelajaran atau Assessment of Learning dilaksanakan dalam bentuk penilaian harian atau PH dan penilaian tengah semester atau PTS. Penilaian harian dilaksanakan setelah serangkaian kegiatan pembelajaran berlangsung sebagaimana yang direncanakan dalam RPP. Penilaian tengah semester atau PTS merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar mata pelajaran setelah kegiatan pembelajaran berlangsung selama 89 minggu. Cakupan PTS meliputi seluruh KD pada periode tersebut. Frekuensi penilaian pengetahuan yang dilakukan oleh pendidik ditentukan berdasarkan hasil pemetaan penilaian dan selanjutnya dicantumkan dalam program tahunan dan program semester. Pengolahan hasil penilaian pengetahuan. Nilai pengetahuan diperoleh dari hasil penilaian harian, penilaian tengah semester atau PTS, dan penilaian akhir semester atau PAS yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian sesuai tuntutan kompetensi dasar atau KD. Penulisan capaian pengetahuan pada rapor menggunakan skala angka yaitu 0-11 dan deskripsi. Oke, materi selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan tersebut meliputi keterampilan ranah berpikir dan bertindak. Dalam keterampilan ranah berpikir meliputi menulis, membaca, mengarang, dan menghitung. Sedangkan untuk keterampilan dalam ranah bertindak meliputi menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan teknik lainnya seperti tes tertulis. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan kompetensi dasar pada kompetensi inti 4. Materi selanjutnya yaitu A. Perumusan indikator. Indikator untuk keterampilan diturunkan dari kompetensi dasar pada kompetensi inti 4
dengan menggunakan kata kerja operasional yang diamati dan diukur, antara lain menggabungkan, mengkonstruksi, merancang, menulis sketsa, memperagakan, menulis laporan, menceritakan kembali, mempraktikkan, mendemonstrasikan, dan menyajikan lebih lengkap. Oke, berikut contoh perumusan indikator penilaian keterampilan. Nomor 1. Kompetensi dasar 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Indikator penilaian kompetensi. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah nyata ke dalam model matematika. Yang kedua, menentukan penyelesaian masalah dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Yang ketiga yaitu menginterpretasikan hasil penyelesaian sesuai dengan masalah yang dimaksud. Selanjutnya B. Pelaksanaan penilaian keterampilan. Pelaksanaan penilaian adalah eksekusi dari perencanaan penilaian yang telah dilakukan. Adapun teknik pelaksanaan penilaian praktik, produk, dan proyek meliputi 1. Pemberian tugas secara rinci, 2. Penjelasan aspek dan rubrik penilaian, 3. Pelaksanaan penilaian sebelum, selama, dan setelah siswa melakukan pembelajaran, dan yang keempat, pendokumentasian hasil penilaian. Selanjutnya C. Pengolahan hasil penilaian keterampilan. Nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian pada setiap KD-nya. Hasil penilaian pada 1 KD yang dinilai lebih dari 1 kali dengan teknik yang sama, maka nilai pada KD tersebut adalah nilai yang tertinggi. Sedangkan pada 1 KD yang dinilai lebih dari 1 teknik, maka nilai pada KD tersebut adalah nilai rata-ratanya. Penulisan capaian keterampilan pada rapor menggunakan angka pada skala 1 sampai 100, predikat, dan deskripsi. Baik, selanjutnya itu ada penilaian oleh satuan pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran dari satuan pendidikan. Selanjutnya terdapat ruang lingkup. Lingkup penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Penilaian hasil belajar aspek sikap dilakukan oleh pendidik dan dilaporkan oleh satuan pendidikan. Nah, selanjutnya juga terdapat bentuk penilaian. Bentuk penilaian ini sesuai dengan yang ada di PowerPoint, terbagi menjadi 4 bagian, yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk penilaian akhir semester atau PAS, penilaian akhir tahun atau PAT, ujian sekolah atau US, dan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Selanjutnya terdapat instrumen. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah, dan USBN memenuhi persyaratan dari segi substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memenuhi validitas empiris. Penyusunan kisi-kisi US dan USBN disusun berdasarkan kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku. Kisi-kisi US dan soal disusun dan ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku. Kisi-kisi USBN memuat level kognitif dan lingkup materi. Bentuk soal USBN terdiri atas pilihan ganda atau PG dan uraian. Baik, selanjutnya ada kriteria kenaikan kelas. Di sini saya mengambil kriteria dari peserta didik SMP. Peserta didik SMP dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, deskripsi sikap baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, terdapat nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi, pengetahuan, dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. Yang kelima, terdapat kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan. Selanjutnya terdapat kriteria kelulusan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga, lulus ujian satuan pendidikan. Yang keempat, mengikuti ujian nasional untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Dan yang kelima, kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan. Selanjutnya terdapat perencanaan penilaian. Perencanaan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat menetapkan KKM. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya. Yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penilaian atau pengujian. Yang keenam, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Yang ketujuh, melaporkan hasil penilaian. Dan yang terakhir, memanfaatkan laporan hasil penilaian. Selanjutnya yang ke-9 terdapat pelaksanaan penilaian. Satuan pendidikan melaksanakan penilaian hasil belajar sesuai perencanaan penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan meliputi kegiatan antara lain. Yang pertama, penyiapan perangkat penilaian. Yang kedua, sarana. Yang ketiga, administrasi. Dan yang keempat, tempat. Yang kelima, sumber daya manusia. Dan yang terakhir, proses pelaksanaan penilaian.
Selanjutnya yang ke-10 terdapat pemeriksaan hasil penilaian. Pemeriksaan hasil penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama terdapat penskoran lembar kerja siswa yang dilakukan oleh guru atau tim guru mata pelajaran. Yang kedua hasil penskoran PAS dan PAT digunakan untuk pengolahan nilai rapot. Hasil penilaian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi. Nilai US dan USBN digunakan sebagai salah satu kriteria penentuan kelulusan. Selanjutnya, yang ke-11 terdapat pengolahan nilai US dan USBN untuk lulusan. Setelah selesai melakukan penilaian atau pengujian, satuan pendidikan melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa hasil ujian. Yang kedua, menetapkan hasil US dan USBN, serta melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, ataupun provinsi. Yang ketiga, menerbitkan, menandatangani, dan membagikan hasil US dan USBN pada peserta US dan USBN. Yang keempat, menyampaikan laporan pelaksanaan US dan USBN ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota maupun Provinsi. Dan yang terakhir, untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri atau SILN, menetapkan hasil US dan USBN serta menyampaikan laporan pelaksanaan ke atas Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal Sosial Budaya. Selanjutnya di soal terakhir terdapat pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Pemanfaatan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh satuan pendidikan terhadap hasil analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat laporan kemajuan belajar peserta didik atau raport dan atau akhir tahun. Yang ketiga, melakukan perbaikan dan penyempurnaan instrumen penilaian. Yang keempat, merancang program pembelajaran pada semester berikutnya. Dan yang terakhir, membina peserta didik yang belum mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Hasil pengolahan rapot dan ujian sekolah dijadikan bukti capaian akhir kompetensi peserta didik yang dituangkan dalam bentuk ijazah. Selain itu, pengolahan nilai hasil USBN dapat dimanfaatkan sebagai pemetaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi. Hasil pengolahan nilai peserta didik dari penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester menjadi sumber dalam menentukan nilai akhir atau NA untuk rapot semester gasal. Selanjutnya, hasil pengolahan nilai peserta didik dari penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau penilaian akhir tahun menjadi sumber dalam menentukan nilai akhir atau NA untuk rapot semester genap. Nilai rata-rata semester 1 sampai dengan 6 serta nilai hasil US dan USBN menjadi sumber dalam menentukan nilai akhir di ijazah. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana selama presentasi terdapat tutur kata atau penyampaian kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.